Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan, ada selipet-selipet lidah, maklumlah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada edisi kali ini saya ingin memberikan tanggapan atas respon yang luar biasa atas konten-konten kami yang membahas tentang pengaburan sejarah, pemalsuan makam, dan sejenisnya. Baik itu pemalsuan makam yang membuat makam baru dengan memberi nama versi sang pembuat, kemudian diziarahi lalu disebut nama yang berbeda dari aslinya, ataupun juga pemalsuan sejarah yang hanya disampaikan secara lisan kemudian disebarkan. Dan terutama terkait dengan KRT Sumudiningrat, karena ini berkali-kali kami ulas dan kami pun sampai menghubungi sejumlah sejarawan terkemuka, baik sejarawan yang menjadi dosen di Jogja yakni Ustadz Dr. Yasir Arafat, kemudian juga seorang sejarawan yang 40 tahun mencurahkan hidupnya untuk sejarah Jawa yakni Profesor Peter Carey. Nah, dari semua data-data itu menunjukkan memang bahwa apa yang disampaikan oleh pihak lain terkait KRT Sumudiningrat itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para sejarawan sesuai dengan data-data primer yang ada di keraton sendiri ataupun naskah-naskah yang tersimpan di sebuah museum di Inggris. Lantas kenapa hanya menyampaikan itu, tidak dilaporkan? Kembali lagi ke sana. Begini saudara-saudaraku, tanpa mau mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan sedoyo. Yang pertama, kami Aras 9 sekedar menginformasikan dan berupaya meluruskan atau setidaknya memberikan sumber pembanding dari apa yang beredar, sehingga dengan demikian saya atau Aras 9 tidak mendikte pemirsanya. Silahkan Anda berpikir, ini loh pembandingnya. Ada yang seperti itu ya. Sehingga dengan demikian Anda atau kita semua memiliki keleluasaan fikir, memiliki kedaulatan fikir, dan mau belajar tentunya seperti itu. Tetapi ada juga yang memang saklek, karena jelas-jelas makam lama ditumpangi makam baru terus diberi nama yang sama sekali tidak ada nama itu dalam pakem keraton. Nah, kenapa lagi-lagi tidak dilaporkan? Yang pertama, sekali lagi, kami dari Aras 9 hanya menginformasikan, memberikan pencerahan lah barangkali. Kemudian dari pihak Raden Tibio, kemudian Raden Rashid, dan Alam Mataram, serta para pencinta sejarah yang lainnya, tentu mereka memiliki agenda-agenda tersendiri. Nah, kalau boleh urun rembuk terkait dengan pelaporan, barangkali itu cara lain atau mungkin bahkan cara terakhir. Karena pertama, tentu kita harus sadarkan dulu saudara-saudara kita yang mungkin nonton tayangan kami terkait dengan apa yang dipalsukan itu. Kita berikan penyadaran, kita berikan sumber pembanding. Kedua, ketika kita berbicara hukum, katakanlah ini sebuah perbuatan yang melanggar hukum dengan memalsukan data dan sebagainya, kemudian dilaporkan. Kalau sekali lagi boleh urun rembuk bahwa proses hukum pada ujungnya ingin mencapai substansi, yakni efek jera. Umpamanya orang mencuri kemudian dipenjara sekian tahun, itu kan efek jera biar dia nggak nyolong lagi, kan seperti itu. Ini menurut diskusi kami dengan sejumlah praktisi hukum. Kalau saya sendiri nggak ahli hukum, dan alhamdulillah juga belum pernah dihukum, dan jangan sampai dah. Artinya hukuman berupa kurungan dan sebagainya itu adalah membuat seseorang itu agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, atau efek jera. Nah, ketika berbicara efek jera, selain hukum yang sifatnya formal di pengadilan dengan melaporkan kepada pihak aparat, ada hukum yang sifatnya sosial kan. Ketika kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan data, kemudian mengumpulkan para ahli dan menyampaikannya, serta turun ke lapangan, lalu terbukti bahwa apa yang dipalsukan itu terbongkar, maka si pelaku pengaburan sejarah dengan sendirinya dalam tanda petik akan terhukum secara sosial kan. Bahwa
beliau ternyata yang selama ini begini-begini melakukan sesuatu yang di luar dugaan, yakni melakukan pengaburan sejarah. Oh, yang ini ternyata yang rajin zikir, rajin ziarah, ujung-ujungnya hanya nyaplok makam, ambil namanya, lalu dikatakan leluhurnya. Ini kan tujuannya agar masyarakat sadar. Ketika muncul kesadaran itu, dengan sendirinya akan terhukum secara sosial. Ketidakpercayaan orang atas pribadinya ini kan hukuman dalam tanda petik tentunya. Kalau terkait dengan persoalan hukum formal atau yang disebut hukum positif, apakah langkah-langkah itu akan dilakukan terkait dengan KRT Sumudinirat dan beberapa makam yang di Jogja, itu saya kembalikan kepada pihak keluarga besar dari Raden Tibio, Raden Rashid, dan sahabat-sahabat dari Alap-Alap Mataram. Karena begini juga, seperti Raden Tibio umpamanya, beliau ini kan terah, kalau tidak salah ke-8 dari Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono kedua. Otomatis saudara-saudara beliau ini kan banyak. Ketika akan melaporkan leluhurnya yang dipalsukan sejarahnya, otomatis kan harus rembukan dulu dengan saudara yang banyak itu. Mungkin ada proses-proses di sini yang sedang dilewati, yang sedang dijalani untuk menuju capaian laporan secara hukum formal. Atau mungkin mereka memiliki agenda lain, wallahu a'lam. Maka langkah awal adalah penyampaian kepada masyarakat, memberikan sumber-sumber pembanding, mengedukasilah kalau bahasa sekarangannya itu. Nah, apabila persoalan ini kita tarik kepada persoalan agama ya, karena Mataram Islam. Di dalam Islam sendiri kita memang diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ada hal lain juga yang harus dipertimbangkan ketika kita melihat kemungkaran. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Mohon maaf nih, bukan ngajarin, anggaplah urun rembuk ya. Salah satu hadis yang sangat populer, dawuhipun Kanjeng Nabi, apabila kita melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya, dengan tangan kita. Apakah tangan ini adalah pengertian tangan yang seperti ini, tonjok saja, atau tangan dalam pengertian kekuasaan, atau tangan dalam pengertian yang lain. Kemudian apabila kita tidak mampu fa'ilam yastati dengan tangan tadi, fabilisanihi, maka dengan lidah, dengan penyampaian. Ya, kami mampunya fabilisanihi, memberikan sumber-sumber pembanding. Kemudian fa'ilam yastati, apabila dengan lisan pun ternyata tidak mampu, fabiqolbihi, maka dengan hati, tidak menerima dengan hati, atau mungkin mendoakan dengan hati agar si pelaku ini sadar. Tapi sadarlah kita bahwa fabiqolbihi ini ternyata at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jogja barangkali bisa masuk kedua hal ya. Artinya biadihi dan bilisanihi. Biadihi karena mereka telah melakukan koordinasi dan turun ke lapangan lalu menyampaikan. Maka bagi Anda yang menganggap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jogja itu masih kurang mantap gitu, ya cobalah fabiqolbihi, fabiqolbikum, dengan hati saudara-saudaraku sekalian, doakan beliau-beliau agar bisa melaksanakan ini dengan baik dan mencapai tujuan yang baik pula. Maka doakan kami, doakan saudara-saudara kita yang tengah berupaya melakukan pelurusan sejarah, baik itu di Jogja ataupun mungkin di tempat yang lain. Doakan kami pula Aras 9 Channel agar tetap istiqomah, berusaha menjaga keseimbangan, dan berikan masukan ke kami apabila umpama kami keluar dari rel. Karena menyampaikan sesuatu di kanal YouTube ini nggak main-main, karena selama masih tayang akan menimbulkan efek baik itu kebaikan ataupun keburukan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang buruk-buruk tersebut. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.